Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, welcome back to my channel JFX. Dari segelintir orang yang memang komen pada postingan gue di YouTube itu minta gue untuk breakdown dari track yang gue ambil di pair Nasdaq. Ya, jika kalian melihat pada postingan VT gue, itu kalian cuma akan melihat ya seperti ini, garis, 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 ya peta itu. Yang mana itu kalian nggak tahu sebenarnya apa sih maksud dan tujuan daripada gue membuat sebuah garis tersebut. Nah, di sini gua akan menjelaskan mengenai entrien gua yang diambil di Pernasta ini dari awal, yaitu dari bias ya. Dari bias, jadi terdapat rules-nya sendiri gitu. Kalau kita menggunakan storyline, ya itu kalau gua memakai Alchemist ya. Alchemist menggunakan storyline dan ICT menggunakan bias. Oke. Tanpa langsung berlama-lama, ya di sini gua akan langsung menjelaskan bagaimana sih cara gua memulai pertama kali untuk trade di Nasdaq ini. Oke, sebelum itu gua masuk pada time frame daily yang bisa diartikan atau dalam artian gua menggunakan bias daily. Nah, di sini. Ini apa sih? Ya kan? Eh maksud dari garis ini ialah sell side liquidity. Oke. Aku ketik dulu. Ah, sell side liquidity ini berfungsi sebagai apa? Jadi, eh, ketika kalian yang memang baru join dalam video ini, baru melihat video ini, ya sell side liquidity di sini difungsikan sebagai POI. Kalau kita umumnya ya nyebut, tapi dalam ICT ini disebut sebagai PD array. Apa itu PD array? Selebihnya ya gue hanya menjelaskan banyak perbedaan pendapat mengenai apa itu PD array. Pemahaman pertama gue mengenai PD array itu ialah premium discount array. Namun di sisi lain semakin ke sini ada yang bilang bahwa PD array itu ialah price delivery, bukan premium discount. Oke, memang terdapat banyak sekali istilah dan juga perbedaan ya. Kita sebagai seorang trader yang memang menggunakan teknik ataupun metode dari orang lain ya, kita hanya bisa memaklumi dan jangan dijadikan alasan tersebut sebagai sebuah perdebatan. Namun tentu bagi kalian untuk memastikan bahwa yang mana sih yang memang benar-benar valid dari penyebutan PDRA tersebut. Dan sini setelah selesai gua menentukan PDRA-nya, gua menentukan apa? Target point. Target point ini berupa buy side liquidity. Ingat, jika kalian pernah menonton materi liquidity di playlist liquidity, kalian akan mendengarkan liquidity itu bisa menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama bisa menjadi inducement dan fungsi kedua dia bisa menjadi target ataupun exit point ya. Oke, lanjut. Di sini gue akan bantu menuliskan eh, ini nih proofs yang gue pakai ya kan. Yang pertama terdapat PD array berupa sell side liquidity. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Nah, yang kedua tuh sebenarnya bukan target point yang ditentukan. Yang kedua di sini, gua mendapatkan sebuah confluence. Oke, ini kita tarik SMT X Dow Jones. Dow Jones itu apa? Dow Jones itu US 30 guys. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Dow Jones itu US 30. Nah, jelas sekali di sini ya kan? Oke. Sekilas ya. Ini gua akan breakdown secara cepat. Jadi pastiin kalian untuk fokus pada video ini. Yang kedua, confluence SMT. Bagi kalian yang belum tahu apa itu SMT, itu Smart Money Technique ataupun Smart Money Tools yang ada pada ICT. Gunanya apa? Gunanya untuk menentukan ataupun
mengidentifikasi antara pair yang satu dengan pair yang lainnya atau dalam istilahnya itu korelasi. Dan korelasi itu bersifatnya ada yang positif dan juga ada yang negatif. Karena ini kita menyangkut korelasi positif yaitu searah ya, kalau negatif itu kembalikan arah. Dan korelasi positif antara US 100 ataupun Nasdaq itu terdapat dua macam. Sebenarnya tiga macam juga bisa. Namun seringkali gue hanya menggunakan korelasi untuk ES 500 ataupun SP 500 dan juga Dow Jones ataupun US 30. Oke. Setelah confluence SMT gue menambahkan exit point yang bisa berupa buy side liquidity ataupun bisa diartikan sebagai eksternal. Nah, gue kasih nama eksternal aja ya, external liquidity. Lalu setelah itu apa? Gue masuk di time frame H4. Mungkin banyak yang bertanya, "Bang, kenapa nggak menggunakan time frame H1 sesuai dengan pasangannya? Daily, H1, M5." Ya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, balik lagi ke kenyamanan kalian masing-masing. Jika kalian nyaman menggunakan dari daily ke H1, silakan. Atau jika kalian memang nyaman dari H1 ke sorry, dari daily ke H4 ya silakan. Balik ke diri kalian masing-masing, balik ke kenyamanan kalian masing-masing. Nah, di dalam H4, dalam time frame H4 ini, kita juga menemukan sebuah eh, eksternal ya, range external range liquidity yang mana di sini letaknya. Oke, ini external range liquidity kenapa? Dia mengambil sell side, ya sell side atau bisa dikategorikan sebagai internal atau juga bisa dikategorikan sebagai inducementnya itu. Dia mengambil ke atas. Jadi jangan pernah melupakan konsep daripada liquidity ataupun algoritma dari market yaitu harga bergerak dari liquidity to liquidity. Oke. Nah, setelah gua mengidentifikasi dengan seksama, di sini gua melihat terdapat yang namanya FVG. Satu, dua, di sini enggak. Di sini gua terdapat MTB. Apa itu MTB? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Mitigation block. Oke, sini udah gua kasih tahu nih, gua spill. Nah, MTB ialah mitigation block. Ya, bisa dikategorikan mungkin, "Bang, itu bukan MTB, itu OB ya." Silakan serah. Kalian menggunakan metode apapun ini bisa dikategorikan sebagai satu sanak famili dari namanya blok-blokan ya. Bukan blok barat, blok timur ya, tapi mengenai market itu blok-blokan. Terus di sini membentuk sebuah apa? Oops, sorry. Ah, dari bawah ke sini ketika mengambil sell side, dia kemungkinan mengambil apa? Dia mengambil buy side. Nah, proses daripada harga mengambil sell side ke buy side itu bisa disebut sebagai market maker model. Jadi di sini sebelum harga ini udah ngambil nih. Karena gua ngambil posisi entry itu di sini ya, bukan di sini atau di sini ataupun di sini. Up, anjay. Nah, ya poin keempat hal itu bentuk sebuah MMBM ya, market maker by model. Bagi yang kalian belum tahu ya, nanti kedepannya jika banyak yang request bakal gue jelasin apa itu MMM. Oke. Ketika harga sudah berhasil mengambil sell side liquidity, di sini ada reversal ya, smart money reversal.
Harga naik menyisakan FEG, retest ya, retest ataupun di-fill, naik lagi, retest, di-fill, naik lagi, retest, naik lagi hingga selesai. Nah, ini sudah terjadi dalam satu siklus. Lalu gua apa apa namanya, apa alasan gua kemarin mengambil entry di area sini, ya kan? Karena gua ambil entry-nya kan area sini nih, ya. Nah, sebenarnya mau banyak alasan ya, bisa gua ambil inversion di sini. Sebenarnya kalau inversion di sini pun bisa. Karena apa? Sifatnya inversion itu ialah FEG yang dijebol namun di-retest kembali. Di sini dijebol, ini kan FEG di-retest turun, dijebol kembali, di-retest lagi. Namun enggak, gue hanya akan mengambil FEG kecil yang ada di sini. Statusnya sebagai apa? Fulfill FEG ya. Fulfill FEG. Syarat gue yang kelima. Nah guys, ini kita belum sampai pada tahap yang namanya entry point loh. Tapi sudah terdapat 5 rules, ya kan? Baru membahas mengenai bias, kita sudah menemukan 5 identifikasi ataupun 5 persyaratan ya. Namun nggak semuanya itu wajib sih. Kalian hanya bisa menambahkan confluence ataupun tambahan untuk entry kalian itu supaya high probability. Nah, oke. Setelah itu, setelah kita menandai fulfill FEG ini, barulah kita masuk ke time frame yang lebih rendah. Nah, dari sini, dari H4, gue langsung cek di time frame M15. Oke. Nah, dari sini nih gue konsisten nih gunain ataupun memakai time frame M15 untuk entry ya, untuk entry. Jadi gue nggak turun ke di sini M15 terus nanti naik turun ke M5 ataupun naik ke M30, enggak ya, enggak. Gue tetap menggunakan time frame M15. Oke, setelah itu di sini kita lihat ketika harga sudah fulfill FEG di H4, time frame H4, kalian melihat apa? Di sini kita nggak menemukan yang namanya market shift structure ataupun MSS ya. Di sini tidak terdapat MSS. Oke. Meskipun tidak terdapat MSS, di sini bisa dikategorikan apa ya? Gua ada sedikit lupa sih, di ujung lidah padahal sebenarnya. Ada sebuah pergerakan impulsif. Ah ya, pergerakan impulsif tersebut disebut apa? Sebagai displacement. Oke, di sini. Pergerakan impulsif yang menyisakan sebuah FEG ataupun banyak FEG itu disebut displacement ya. Lalu gua apa tandain apa sebagai VG-nya atau apa enggak? Gua menggunakan inversion di sini sebagai titik entry. Nah, gua pernah membahas gua dulu kalau di Nasdaq itu menggunakan inversion entry model. Itu ya paling sering gua menggunakan inversion entry model. By the way, rules kita tadi mana? Oh ini. Nah, turun M15. Terus 7 inversion entry model. Oke, kita kembali lagi kepada chart. Kita sudah pada tahap ke-7 yaitu inversion entry model.
lalu selebihnya apa? Nah, jika kalian melihat di sini FEG, di sini FEG. Pasti akan ada pertanyaan atau terdapat pertanyaan, "Bang, ini ada FEG. Ini FEG ini, kemungkinan akan disentuh karena apa? Karena di sini udah membentuk suatu yang namanya market structure." Nah, di sinilah letak sebenarnya daripada yang namanya fake MSS. Kalian pasti nggak awam ataupun nggak asing, sorry, kalian pasti nggak asing dengan namanya fake MSS, ya kan? Inilah yang disebut sebagai fake MSS. Terus apa alasan harga itu bisa turun ke bawah dengan drop? Oke, sini gue jelasin. Yang pertama, biasanya itu akan terdapat yang namanya news. Gue nggak tahu itu di hari Jumat itu terdapat news apa, hari Jumat tanggal, oh ya gue lupa. Itu ada news NFP dan gue entry di sini after NFP, ya. Ingat, after NFP. Gue nggak masuk saat news itu sedang berlangsung tapi after. Apa alasan dia turun ketika kita berbicara mengenai teknikal, Bang? Ingat di sini. Sini ada buy side liquidity ataupun eksternal, ya. Harga bergerak dari liquidity ke liquidity. Liquidity apa? Yang bawah ini liquidity sell side dan di atas buy side liquidity. Lalu apa? Kita akan memainkan algoritma, eee, yang lain ataupun poin yang lain daripada yang namanya algoritma. Dari apa? Dari liquidity to FEG. Nah ini, ketika harga sudah mengambil buy side liquidity, dia mengambil apa? FEG. Di situ poinnya. Jadi algoritma tetap digunakan. Algoritma. Nah, di sini gue hanya akan menjelaskan poin yang diambil yaitu dari liquidity to FEG. Oke, sini ya. Secara fundamental ini ialah news NFP dan secara teknikal harga bergerak dari algoritma yaitu liquidity to FEG. Oke, clear ya, clear. Dan ya harga naik, 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 ranging ataupun sideways, naik, retest, sideways itu kan. Oke, gue second entry di sini. Sebenarnya apa sih yang gue ambil? Nah, di sini gue akan menjelaskan daripada yang namanya build up liquidity, boy. Ketika harga bergerak naik ke atas, dia membentuk apa? Sebuah build up liquidity. Ini bisa dikatakan sideways ataupun gue paling seneng nyebutnya trendline liquidity. Oh, ini apa sih? Nah, gue lebih sering nyebutnya sebagai trendline liquidity. Gak tahu kenapa, karena gue suka aja gitu, karena gue dulu menggunakan lead untuk mengidentifikasi liquidity. Dan di sini terjadi penumpukan liquidity yang bisa kita sebut sebagai relative equal height. Nggak cuman hanya 2, tapi 3. Relative equal height. Aduh, tipe lagi. Oke, 1, 2, 3 relative equal height itu ditinggalkan. Statusnya itu ditinggalkan sebagai target exit point kita. Relative equal height. Trendline liquidity ini untuk apa? Ini sebagai inducement ataupun sebagai bujukan kita lah. Ya bisa sebagai ICT kita sebut HRLR, sorry, LRLR ya. Low resistance liquidity run, itu aja udah. Biar nggak sibuk, nggak pusing karena banyak penamaan ataupun istilah. Nah, LRLR tersebut haruslah di-taken ataupun di-sweep ataupun ya dilikuidasi. Karena secara pembentukannya ini ya nggak tahu kemarin apakah pembentukan di Asia ya. Ah, benar.
pembentukannya terjadi di Asia. Nih, ini low Asia, high Asia, dan high maupun low tersebut udah diambil. Ketika high-nya diambil saat sesi London, low-nya diambil saat sesi New York. Dan ini New York ya, New York belum diambil, ataupun New York Open itu belum keambil. Namun dia diambilnya saat setelah Indies Open ataupun Index Open di jam 9.30 waktu New York. Oke, lanjut. Pasti kalian akan menyerah. Bang, kenapa nggak ambil area di sini? Ini nggak di-clear. Ini kan bisa juga disebut sebagai trend liquidity, Bang. Kenapa? Kenapa, Bang? Kenapa dan kenapa? Itu pasti yang akan menjadi pertanyaan kalian. Kenapa sih gua ambil di sini gitu kan? Oke. Di awal kita melihat dengan jelas ini ada confluence ya. Confluence dengan ESD kalau nggak salah. Kita cek. Oh, enggak, bukan. Sama, tetap Dow Jones. I see. Jadi di sini, ini sebagai sell side sepanjang-panjang ya. Lalu apa confluence-nya? Nah, confluence lagi di ini enggak sih? Oh ya ini. SMT. Dah, itu aja udah. Oke, sorry. Nah, SMT itu ada confluence lagi. Di sini kita hapus. Terusnya mau ditambah boleh. Ini kita tambah di second entry ya. Second entry. Yang pertama apa? Kita melihat ada build up liquidity ataupun low resistance liquidity runs. LR. Yang kedua ada apa? Ada REQH, relative equal height. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu terdapat yang namanya SMT. Yang keempat, nah keempat di sini ya, entry modelnya yang gue pakai itu apa? Di sini entry model. Gua mempadukan ini sama yang namanya QM boy. Bang, lu kenapa pakai QM padahal lu pakai ICT? Ya terserah gua, suka-suka gua gitu kan. Gua pakai QM tuh. Ya, ini bukan sebuah hal yang memang patut dibiasakan ya, nggak worth it, ataupun dari gue sendiri sebenarnya nggak menyarankan itu. Karena riskan memang kalau gue ambil QM. Tapi poin utama itu ada di 1, 2, dan 3. Kita tahu LR, REQH, dan juga SMT-nya. Oh ya, dan jangan lupa sell set. Sini nggak gue cantumin lah ya, sell set ini sebenarnya masuk kategori pada yang namanya SMT. Kenapa yang satu membentuk swing low, yang satu membentuk weak low. Itu aja udah. Dan gue entry di sini QM. Dan terus ambil apa ya, terserah kalian bisa mengambil relative equal high ini sebagai poin maksimal atau apa gitu, bebas. Kalian bisa ambil ini 1, 2, ataupun poin yang 3. Karena gua kemarin bertahap ya kan, gua parsial di sini, parsial di mana lagi, di sini parsial karena salah, atau di sini gitu lupa. Dan yang terakhir gua end di sini. Nah, pada dasarnya ini nih, kalau gua memang beneran mau mencatat satu per satu gitu kan, gua nggak sedetail ini kalau mau menggaris satu per satu ya. Soalnya bukan arsitek loh boy. Yang paling penting
yang harus bisa kalian catat itu sebenarnya ini loh, ini poin utamanya, ada di rules. Meskipun kalian hanya sekedar menggambar garis, garis, dan garis gitu, tapi kalau kalian tahu rules ya, oh ini garis ini gitu, tanpa kalian kasih nama ataupun tanpa kalian kasih subtitle di sini, itu seenggaknya kalian tahu itu garis apa sih. Oh ini garis, eee, sell side liquidity, oh ini garis buy side liquidity, oh ini sebagai inducement, oh ini sebagai PDR, oh ini sebagai exit point, oh ini fulfill FVG, oh ini entry model inversion, oh ini displacement dan lain-lain. Yang paling penting tuh ini. Nah, dari semua garis-garis yang udah gue tulis itu eh, mencakup keseluruhan daripada rules ini atau menjadi perwakilan daripada rules ini. Jika kalian hanya sekedar mencatat, oh ini algoritma FVG, ini displacement, ini MSS, ini LR, trendline liquidity, relative sell side, dan bla 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 bla, tapi kalian tidak mencatat rulesnya, ya buat apa? Syarat kalian entry itu kan ada rules. Syarat kalian buat mie itu kan ada tata caranya. Syarat kalian bikin sebuah kue itu kan ada resepnya. Resep yang pertama apa, dua apa, tiga apa, hingga akhirnya itu apa. Itu kan yang harus kalian tahu. Jadi nggak hanya sekedar, oh ini ada telur, ini ada tepung, oh ini ada minyak, atau ini ada apa-apalah gitu. Tapi kalian nggak tahu tata caranya dari awal hingga akhir. Kalian nggak tahu step by stepnya dari awal hingga akhir. Ya, untuk apa gitu? Siapa tahu kalian dari yang awal niatnya bikin roti gitu kan, malah bikin yang lain ya. Sama aja kayak ini. Kita tahu step by stepnya dari awal hingga akhir itu apa. Yang paling penting itu eh, apa ya namanya? Rules. Jangan pernah kalian melupakan rules ini. Ah, udah 27 menit nggak kerasa. Padahal gue sudah mempersingkat waktu sesingkat-singkatnya sih. Namun ya nggak apa-apa lah. Toh juga gue upload itu sebulan sekali deh kayaknya. Syukur-syukur sebulan 2 kali. Oke, ya dari penjelasan gue yang belibet ini moga kalian paham ya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video yang gue upload ini, kalian bisa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi terbaru. Tapi percuma aja sih sebenarnya kalau kalian aktifin lonceng. Karena gue akan pasti akan reminder ataupun beri notice di grup maupun TikTok gitu. Oh ini gue mau up video terbaru gitu. Ya, bagi gue sekian sih ya. Eh Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian sukses mencapai impian kalian, semoga kalian berhasil sebagai seorang profesional trader dan konsistensi trader ya. Gua Wak JFX.